Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rahmiati, biasa dipanggil Ami. Aku adalah mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Salam kenal semuanya. Pernah gak sih kalian mengalami perasaan sedih? Sedih karena gagal dalam suatu hal, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, atau bahkan insecure, marah pada diri sendiri, atau masalah-masalah lainnya. Perasaan tersebut dapat menimbulkan luka atau bahkan trauma bagi penderitanya loh. Masalahnya, apakah luka atau trauma itu bisa sembuh dengan sendirinya? Nah, mengenai hal itu, yuk mari simak podcast pertamaku. Kita akan membahas mengenai self-healing. Apa sih self-healing itu? Oke, self-healing itu adalah proses pemulihan yang umumnya terjadi akibat gangguan psikologis, trauma, dan semacamnya. Karena adanya luka batin masa lalu yang disebabkan oleh diri sendiri atau bahkan orang lain. Nih, menurut ilmu psikologi, self-healing adalah proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri sendiri. Nah, self-healing ini itu penyembuhan yang hanya butuh melibatkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yaitu untuk apa? Untuk bangkit dari penderitaan yang pernah dialami dan memulihkan diri dari luka batin kita. Tujuan dari self-healing ini sendiri adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaannya kita, dan membentuk pikiran positif dari apa yang terjadi. Ketika berhasil melakukan self-healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan ya, tentunya kegagalan dan trauma di masa lalu. Kita akan memandang bahwa masalah yang ada dalam hidup kita itu dapat memberikan pelajaran yang tidak diajarkan oleh siapapun, melainkan dari diri kita sendiri. Gimana sih cara melakukan self-healing itu? Oke, di sini Ami akan memberitahukan ya, lebih tepatnya, beberapa langkah melakukan self-healing untuk membantu menyembuhkan luka batin di masa lalu. Nah, di antaranya itu yang pertama itu ada menerima diri sendiri. Permasalahan yang paling sering terjadi itu adalah ketika kita tidak bisa menerima diri sendiri dengan apa adanya. Justru kita ingin menjadi orang lain. Nah, hal itu membuat segalanya menjadi lebih buruk loh, karena terlalu berkonsentrasi pada situasi yang tidak nyata. Dan dengan demikian dapat mempengaruhi masa depan kita sendiri. Jadi, mulai sekarang coba luangkan waktu sejenak untuk menerima diri sendiri dengan apa adanya ya. Yang kedua itu ada jangan menyerah pada apa yang kamu impikan. Pastinya mimpi besar membutuhkan waktu untuk mewujudkannya menjadi kenyataan, iya kan? Tetapi jika kita tetap termotivasi, memiliki keinginan yang pasti, dan berusaha setiap hari, maka akhirnya akan menjadi kenyataan. Sayangnya seringkali kita tuh menyerah sebelum mimpi menjadi kenyataan, lalu kecewa sama diri sendiri dan menjadi penuh penyesalan. Padahal semua itu akan memperburuk penerimaan atas diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan self-healing agar dapat menghargai tujuan, impian, dan hasrat kita. Menggunakan waktu dan energi yang kita miliki untuk meraihnya. Yang ketiga, ada maafkan diri sendiri. Kamu, aku, kita mungkin pernah gagal, pernah sedih, pernah marah, ataupun kecewa. Mungkin kita menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi, menghancurkan hati seseorang, dan gagal dalam meraih sesuatu yang kita inginkan. Tetapi, hidup dengan rasa bersalah yang terus-menerus hanya akan merugikan diri sendiri. Memaafkan orang lain atas apapun yang telah mereka lakukan, itu memang sulit. Tetapi dengan cara ini juga, kita bisa melepaskan apa yang telah terjadi dan melanjutkan hidup tanpa beban di masa lalu. Hal yang sama itu berlaku untuk diri kita sendiri juga loh. Ketika kita melakukan kesalahan,
jangan membawa beban emosional itu di masa depan, karena gak ada gunanya. Itu hanya akan mencegah kita untuk hidup bahagia. Oke. Yang keempat itu ada membuat what to do list. Membuat what to do list akan membantu merasa lebih baik secara emosional, yang pada akhirnya akan memiliki efek positif terhadap tubuh kita sendiri. Caranya itu gimana sih, Mi? Caranya itu tuliskan misalnya contoh 3 target yang bisa kita tindak lanjuti dalam membantu melakukan self healing kita. Misalnya jalan setiap pagi gitu ya, atau setiap hari lah gitu. Pokoknya kita melakukan kegiatan berjalan setiap hari. Habis itu apalagi ya? Makan buah dan sayuran setiap harinya. Dan bisa juga ini dimasukkan nih, memaafkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada hari ini ataupun hari kemarin. Dan ini harus kita pastikan juga tujuan itu realistis. Itu kita bisa tuliskan di kertas secara rinci tentang kemajuan yang udah kita lakukan. Misalnya kayak tadi, jalan setiap hari. Kalau memang udah, tinggal kita list, hari ini udah jalan ya. Hal tersebut tidak hanya akan membantu tetap termotivasi, tetapi juga memberi dorongan positif pada diri sendiri. Nah, selanjutnya yang kelima itu melakukan kegiatan yang positif. Ketika kita melakukan self healing, penting untuk menyaring hal-hal yang negatif yang dapat menyebabkan kita stres. Dibutuhkan upaya nyata untuk memerangi hal tersebut. Usahakan ya, melakukan kegiatan positif seperti kayak baca buku, mendengarkan musik, meminta teman-teman untuk menceritakan hal-hal yang lucu atau cerita-cerita lucu, atau ngumpul bareng teman-teman nih. Kita kan sering tuh ngumpul bareng teman-teman, maka beban pun akan hilang gitu ya. Nah, hindari hal-hal yang gak perlu. Oke, selanjutnya yaitu berolahraga secara rutin. Kita semua tahu ya, bahwa olahraga membuat kita tetap sehat dan kuat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu lebih cepat pulih dari luka batin. Mungkin sulit memotivasi diri untuk berolahraga, terutama jika sedang merasa lelah atau mood kita lagi kurang baik ya. Namun, faktanya berolahraga setiap hari dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan memperbaiki suasana hati kita. Nah, yang ketujuh, ini yang terakhir ya. Tidur yang cukup. Nih, teman-teman, jangan salah. Tidur merupakan salah satu proses dari self healing. Ya, tidur yang cukup adalah merupakan salah satu proses dari self healing. Tidur menjadi pertahanan alami tubuh terhadap infeksi. Jadi sangat penting untuk tidur yang cukup, yaitu 7-9 jam setiap malam ketika melakukan self healing. Usahakan tidur yang cukup. Usahakan juga tidur dalam waktu yang sama setiap malamnya. Misalnya kita tidur di bawah jam 11 malam gitu. Karena ini akan mempercepat suasana hati kita gitu. Oke, nah itulah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan self healing. Semoga penjelasan yang udah kita bahas di podcast pertamaku ini bisa membantu kita untuk pulih dari luka batin yang kita alami. Semangat semuanya. Saya Rahmiati, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.